Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 304 yang lalu. Episode 305, Iwan dan Kenshin, yang mendatangi orang suruhan Yudis. Kemudian Iwan menjawab, menu makanan yang diminta orang itu. Kaki dan tangan buaya tak ada di sini. Bapak jangan mengada-ada. Seketika itu juga, orang bayaran tersebut merasa tersinggung, menjadi emosi. Lalu ia pun berdiri, kemudian langsung menghardik Iwan. Dirinya berkata, "Lu ini sudah bosan hidup rupanya." Ditanya baik-baik malah jawabnya menantang. Temannya pun menyahut, "Kalau gitu, tutup saja pintu masuknya. Kita hajar langsung di sini. Biar masalahnya selesai." Orang bayaran itu jadi marah. Sampai lupa pesan sebelumnya. Yudis itu menyuruhnya, jangan membuat keributan. Apalagi, langsung mengeksekusi. Namun karena mereka emosi, hal itu tak peduli. Malah kini, ingin menghajar Iwan. Di saat yang demikian, Iwan pun bersiap, mengatur posisinya, berjaga-jaga, kalau orang yang di depannya, langsung menyerangnya. Begitu pula dengan Kenshin, yang ada di sebelahnya Iwan. Kenshin pun nampak bersiap, dan tanpa diduga, salah satu orang bayaran itu langsung melayangkan pukulannya. Iwan pun segera menangkisnya, dan temannya yang lain memukul Kenshin pula. Kenshin pun sama, menangkisnya dengan sigap, dan satu orang bayaran itu berjalan cepat, menutup pintu. Kaori, Ririn dan Rena sampai histeris melihatnya. Mereka merasa khawatir dengan Kenshin dan Iwan mendapati hal yang demikian. Seketika itu juga, para bos dan pengawalnya, yang baru masuk, yang duduk di kiri dan kanan, depan belakang, langsung bereaksi. Mereka semua berdiri, dengan cepat mendatangi orang bayaran itu, dan langsung melumpuhkan, satu persatu di tempatnya. Tangannya dipegang erat, seperti dikunci. Mereka pun tak bisa bergerak. Para pengawal itu bertindak cepat, dan salah satunya berkata, "Kalian gak sadar menutup pintu sendiri? Gak tahu kami di sini. Dasar lu pada orang bayaran. Mau memukul tuan muda. Apa kalian ini sudah bosan hidup ya?" Sambil memperlihatkan dalam jaketnya, pengawal itu bicara, "Kalau kalian masih ingin selamat, jangan macam-macam dengan kami. Apalagi menyakiti tuan muda. Kalian ini, apa ingin masuk penjara, atau masuk kuburan?" Pengawal itu memandang dengan tatapan tajam ke orang bayaran itu, dan Yudis yang melihatnya dari alat rekaman yang dipasangnya menjadi kaget seketika, karena hal yang tak disangkanya terjadi begitu saja. Demikian halnya dengan teman-temannya, termasuk Renaldi, yang salah perhitungan, yang sebelumnya meremehkan. Kemudian, di luar restoran Rena, terlihat mobil-mobil berdatangan. Nampak jumlahnya saat itu hampir-hampir ada 10. Semua mobil berhenti di halaman parkiran. Lalu orang yang di dalam keluar. Mereka berbadan tegap, memakai jas hitam, berkacamata. Seragamnya sama semua. Tak berselang kemudian, beberapa orang lalu masuk, dengan cepat menghampiri Kenshin. Kenshin pun belum mengetahui. Tiba-tiba, 2-3 orang itu di depannya. Kemudian salah satunya bicara, "Tuan muda, maafkan kami sebelumnya. Ini perintah langsung dari bos besar, untuk melindungi Anda, yang tanpa rahasia. Karena kami dapat kabar, Pak Michael mengirim pesan, yang mengatakan darurat. Jadi ini kami semua, langsung ke sini, untuk melindungi tuan muda." Mendengar hal itu, orang bayaran Yudis, yang menargetkan Kenshin, menjadi shock seketika. Pemuda yang menjadi incarannya akan dipukuli sampai babak belur. Ternyata bukan orang biasa. Pengawalnya banyak sekali. Tak menunggu lama, orang bayaran itu pun segera diperiksa bajunya, dan hasilnya begitu mengejutkan. Para pengawal tersebut menemukan senjata tajam, dan yang paling bahaya adalah pistol yang masih aktif, beserta pelurunya disembunyikan di balik jaketnya. Kaori yang melihat itu, begitu pula Rena dan Ririn, menjadi bersyukur karena bisa langsung hal itu diketahui, dan pengawalnya Kenshin bertanya pada orang bayaran itu, "Kalian ini diperintah siapa? Cepat mengaku, kalau tidak akan kami patahkan kaki dan tangan kalian, atau kalau perlu, kami akan bawa kalian ke tempat yang mengerikan. Nggak kami serahkan ke polisi." Pengawal itu menakut-nakuti, dan orang bayaran tersebut, yang merasa tak bisa melawan,
menjadi keder mendengarnya. Mereka pun lalu bilang, ini Pak, saya minta maaf. Yang menyuruh kami itu pemilik restoran sebelah, namanya Yudis. Dan pembicaraan itu direkam untuk dijadikan bukti. Lalu dengan segera dipanggillah polisi. Yudis dan teman-temannya pun menjadi kelimpungan, merasa cemas sekali. Mereka sangat-sangat khawatir. Yudis menelpon ayahnya, menelpon pengacaranya. Begitu pula Renaldi, yang melakukan hal yang sama. Dan salah satu temannya, yang sebelumnya memperingatkan Yudis agar jangan menyewa orang untuk mencelakakan pemuda itu. Kini dirinya melihat hal yang dikhawatirkan telah terjadi. Pak Michael sendiri, setelah mendapatkan bukti, beliau pun keluar dan langsung ke restoran Rena untuk menemui Kenshin. Tentu saja Pak Michael pun melihat orang bayaran itu beserta pistol yang di bawahnya. Pak Michael pun lalu bilang, untung tidak terjadi di luar. Kalau sampai nggak terpantau, orang ini bisa saja menembak tuan muda dan kalian para pengawal. Kerja yang bagus. Kenshin pun tak menyangka dari mana ayahnya tahu. Ini seperti yang dipikirnya. Kalau ayahnya mengetahui, pasti besar urusannya. Dan Kenshin bilang ke Pak Michael, Pak itu yang di luar, tolong disuruh kembali. Nanti makin banyak jadi perhatian. Ini saja polisi akan datang. Pak Michael menjawabnya, baik tuan muda, akan segera saya lakukan. Tak lama kemudian, polisi pun tiba, langsung meringkus orang bayaran, beserta barang buktinya. Para warga pun melihat, mereka semua berdatangan, bertanya-tanya, ada masalah apa ini? Dan restoran Yudis didatangi polisi. Yudis dan teman-temannya pun dibawa. Kenshin yang saat itu, di halaman luar parkiran, bersama Kaori Iwan Ririn dan Rena. Mereka pun melihat Yudis masuk mobil polisi. Renaldi temannya itu pun baru mengetahui, ternyata cleaning service yang jadi musuhnya Yudis bukan orang sembarangan. Demikian ceweknya yang ikut pula dibawa untuk dimintai keterangan. Para wartawan pun berdatangan. Mereka mengumpulkan berita tentang apa yang terjadi. Yudis pun tak luput diambil fotonya. Begitu pula temannya, termasuk orang bayaran, beserta barang buktinya, yang berupa pistol. Setelah beberapa saat, berita itu diterbitkan. Judulnya pun bermacam-macam. Ada media yang menulis, dengan headline yang besar, Yudis pemuda baik hati, yang dulu menanggung biaya perawatan dari semua korban kebakaran, kini berurusan dengan hukum. Ada pula yang mengetik, dengan judul yang lain, Yudis menyuruh orang bayaran untuk menembak seseorang. Berita itu dicetak, disebar kemana-mana, baik lewat surat kabar, maupun ditayangkan di media televisi. Dan kepala rumah sakit Mitra Mandiri, yang bernama Ibu Sulastri, beliau pun secara tak sengaja melihat itu di media elektronik, membaca di internet, yang mengatakan tentang kebaikan Yudis, pengusaha muda, yang menyumbang banyak uang untuk rumah sakit, kini tersangkut masalah. Mungkin ada yang memfitnah Ibu Sulastri itu. Kepala rumah sakit tersebut tersenyum sinis. Rasanya ingin saja membuka, menceritakan pada media tentang siapa sebenarnya orang yang menanggung biaya semua pasien di tempatnya. Adalah pemuda yang lain yang tak mau disebut namanya. Kemudian, si Rena yang di rumahnya mendapat kabar dari Niken. Yudis ditangkap polisi karena menyuruh orang bayaran untuk menembak seseorang. Si Rena pun panik, dirinya cemas dan khawatir. Jangan-jangan Kenshin yang jadi tujuannya. Si Rena langsung keluar. Ia naik mobilnya, ingin mencari Kenshin. Pak Andi pun demikian, saat bersama istri dan anaknya, yang bernama Putri. Ketika menonton televisi, istrinya itu bilang, "Lo ya ini kan pemuda yang pernah datang ke perusahaan ayah dulu. Putranya pengusaha, yang curang itu, yang kerjasama dengan teman ayah. Lalu perusahaan kita mengalami kerugian besar. Kok sekarang dia masuk berita? Apa ada hubungannya dengan bisnisnya?" Lalu menyuruh orang bayaran. Emangnya siapa korbannya? Pak Andi pun mengingat itu. Namun beliau belum berpikir kalau kejadian ini ada hubungannya dengan Kenshin. Sementara itu, di lain tempat, ayahnya Yudis, ketika membaca berita tentang masalah anaknya yang ditulis di media, dengan mencantumkan banyak hal yang tidak baik, menyudutkan anaknya, beliau pun tak terima.
Dipanggillah banyak pengacara. Dihubungi relasi-relasinya. Ayahnya Yudis marah. Anaknya diperlakukan seperti kriminal. Beliau pun langsung memerintahkan pada semua anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang bermasalah, mencari gara-gara dengan Yudis putranya dan anak buahnya itu. Mereka bergerak melaksanakan perintah. Sementara setelah lewat beberapa jam, berita tentang Yudis semakin membesar. Banyak orang yang mulai mengetahui, termasuk Kenshin, yang sebagai korbannya. Namanya itu pun ditulis oleh wartawan. Di berita sore ini, Kenshin disebutkan seorang pemuda yang jadi sasaran tembak oleh orang bayaran. Kondisi Kenshin pun tak dijelaskan dengan lengkap, yang masih sehat-sehat saja. Jadinya, banyak orang mengira Kenshin kenapa-napa. Di lain tempat, rupanya ada lagi. Karena sebelumnya, Yudis yang disebut pemuda baik hati, yang menolong banyak orang, membayar biaya perawatan ratusan korban kebakaran. Para wartawan pun ramai-ramai datang lagi ke rumah sakit itu, sekedar cari berita tentang perihal Yudis, yang menyumbang banyak uang. Lalu Ibu Sulastri, kepala rumah sakit Mitra Mandiri, yang di tempat kerjanya, beliau diberi kabar. Banyak wartawan di luar yang ingin wawancara, bertanya tentang Yudis. Mendapat kabar seperti itu, Ibu Sulastri pun akhirnya memerintahkan bawahannya untuk mengadakan konferensi pers. Ibu Sulastri pun bilang, baguslah kalau gitu. Kalau mereka ingin tahu, akan saya buka semua tentang siapa sebenarnya yang menanggung biaya perawatan pasien itu. Ibu Sulastri pun berniat menceritakan rahasia yang belum pernah diketahui oleh media maupun wartawan. Dan inilah detik-detik saatnya dari kebohongan Yudis itu akan terungkap. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.